Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan evaluasi CPMK 1. Sebelumnya, saya perkenalkan diri saya sendiri dulu. Saya Irsyad Wikanto dari kelas manajemen proyek kelas D dengan NIM 235111222. Oke, langsung saja di sini. Untuk bahasan saya ada tiga bahasan, yakni bahasan untuk manajemen, proyek konstruksi, dan juga construction project organization yang dibagi oleh beberapa poin yang telah dipaparkan di PPT. Pertama ada manajemen. Definisi manajemen menurut George R. Terry, manajemen merupakan serangkaian proses yang di dalamnya terdapat planning, organizing, acting, dan controlling guna mewujudkan tujuan atau ditetapkan dengan unsur-unsur yang meliputi 5M tambah 1 market, yakni manusia atau money, material, machine or innovation, satu lagi metode, dan juga market itu sendiri. Untuk tingkatan manajemen untuk tingkatan manajemen, yakni ada pertama ada manajemen puncak, yakni manajemen puncak mengambil perencanaan strategis dan pengambilan keputusan dalam jangka panjang serta menetapkan visi misi arah dan arah dan tujuan perusahaan, contohnya owner, CEO, presiden, general manager. Yang kedua ada, atau tingkatan yang lebih bawahnya, ada manajemen menengah, yakni menghubung antara manajemen puncak dan juga operasional, menerjemahkan strategi manajemen puncak ke dalam rencana operasional yang lebih konkret, contohnya manajer departemen dan atau kepala divisi. Yang ketiga atau yang paling bawah itu ada manajemen operasional, yakni untuk melaksanakan segala operasional yang telah ditetapkan oleh manajemen puncak dan juga telah dihubungi oleh manajemen menengah, bertugas melakukan operasional setiap hari dan memastikan jalannya operasional sesuai rencana, contohnya supervisor, kepala tim, ataupun mandor. Keahlian seorang manajer yang harus dimiliki yakni ada 4, yakni keahlian teknis, keahlian manajerial, interpersonal, dan juga konseptual. Untuk keahlian teknis itu seperti memahami industri atau memahami teknologi, analyzing data, sama perencanaan organisasi. Yang kedua itu ada manajerial, yakni ada perencanaan dan strategi, yakni menentukan tujuan untuk menyusun rencana dan mengeksekusi strategi. Yang kedua ada pengambilan keputusan. Yang ketiga ada delegasi tugas, menugaskan pekerjaan kepada tim yang sesuai dengan kemampuan mereka, dan juga problem solving. Yang ketiga ada interpersonal sendiri adalah kalian interpersonal terdiri dari kepemimpinan, komunikasi efektif, kerjasama tim, negosiasi, dan diplomasi. Terakhir ada konseptual, ada berpikir kritis dan kreatif, analisis bisnis, sama manajemen perubahan. Lalu kita lanjut ke proyek konstruksi. Maksud dari proyek konstruksi adalah suatu rangkaian yang berkaitan dengan upaya pembangunan suatu bangunan, cakup kerjaan pokok dalam bidang teknik sipil dan arsitektur, dan juga melibatkan keilmuan teknik lainnya seperti teknik industri, mesin, geoteknik, dan lainnya. Karakteristiknya ada unik dan kompleks, berbasis lokasi, melibatkan berbagai pihak, berjangka waktu panjang, membutuhkan anggaran yang besar, bergantung pada perencanaan yang matang, dipengaruhi oleh regulasi dan standar, berisiko tinggi, dan juga memerlukan teknologi dan inovasi. Lalu ada jenis proyek konstruksi, yakni ada residential construction, yakni proyek yang membangun pemukiman atau perumahan berdasarkan pada tahapan pembangunan yang serempak dengan penyediaan prasarana penunjang. Lalu ada building construction. Tipe konstruksi bangunan ini menitik beratkan pada pertimbangan konstruksi, teknologi praktis, dan pertimbangan pada peraturan. Building construction ini lebih condong ke arah pembangunan gedung-gedung, pembangunan ruko-ruko, dan atau pembangunan yang
tujuannya tuh untuk ekonomi, untuk bisnis dan lain sebagainya. Yang pasti itu bukan untuk residental. Lalu ada heavy engineering construction, proses penambahan infrastruktur pada suatu lingkungan terbangun. Contohnya itu seperti highway atau lalu lintas, ada irigasi, ada eh, bendungan dan infrastruktur-infrastruktur yang menunjang kebutuhan warga. Penerapan manajemen pada proyek. Manajemen proyek dimaksudkan untuk menerapkan konsep PAOC, yakni perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian dan pengawasan dalam lingkup pekerjaan proyek ke teknik sipilan, dengan tujuan agar dapat terwujudnya kesepakatan kerja yang telah disetujui hingga proyek selesai. Tahapan-tahapannya yakni ada tahap studi kelayakan. Tahap awal untuk menentukan apakah proyek layak dilaksanakan secara teknis, finansial, hukum dan lingkungan, termasuk analisis SWOT, studi pasar, estimasi biaya awal, dan analisis risiko. Ya, selanjutnya ada tahap perencanaan. Ini perencanaan untuk menetapkan tujuan proyek, jadwal kerja, anggaran, dan sumber daya, serta membuat rencana manajemen proyek secara menyeluruh. Tiga itu tahap perancangan atau designing phase. Pembuatan gambar teknis dan spesifikasi kerja oleh arsitek dan insinyur, termasuk desain konseptual hingga detail engineering design atau DED. Selanjutnya ada tahap pengadaan bidding phase. Proses lelang tender untuk menentukan kontraktor atau vendor, termasuk penyusunan dokumen kerja dan evaluasi penawaran. 5. Tahap construction phase atau tahap pelaksanaan, yakni tahap untuk dimulainya pengerjaan hingga selesai dan mematuhi peraturan K3 yang berlaku. Selanjutnya kita masuk uh, selanjutnya kita masuk ke construction project organization, yang dimana dibagi menjadi dua, yaitu organisasi dan juga WBS. Untuk organisasi sendiri adalah suatu kesatuan sosial yang dibentuk oleh kelompok orang untuk mencapai tujuan bersama melalui struktur dan pembagian tugas secara sistematis, yakni untuk mewadahi sumber daya termasuk material, manusia, uang, atau informasi guna mencapai hasil tertentu secara efisien dan efektif. Fungsinya untuk perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, dan juga koordinasi. Tujuannya untuk mencapai tujuan bersama yang tidak bisa dicapai secara individual, efisiensi kerja, pemanfaatan SDA secara optimal, meningkatkan produktivitas dan hasil kerja, serta penciptaan sistem kerja yang teratur. Ciri-cirinya ada sekelompok orang, minimal 2 atau lebih, tujuan bersama yang ingin dicapai atau ada tujuan yang jelas, pembagian tugas dan tanggung jawab, struktur organisasi yang jelas, koordinasi dan komunikasi antar anggota, serta kepemimpinan yang mengarah aktivitas organisasi. Untuk strukturnya ada macam-macam. Yang pertama ada fungsional. Fungsional membagi organisasi berdasarkan fungsi-fungsi utama seperti pemasaran, keuangan, produksi, dan sumber daya manusia. Setiap bagian ini dipimpin oleh seorang manajer fungsional yang ahli di bidangnya. Ciri-cirinya dikelompokkan berdasarkan spesialisasi pekerjaan atau keahlian. Jalur komando vertikal dari atas ke bawah. Tugas dan tanggung jawab masing-masing jelas. Kelebihan, efisiensi tinggi karena pekerjaan dikelola oleh tenaga ahli. Pembagian kerja jelas dan spesifik, serta pengawasan dan pengendalian lebih mudah dilakukan. Kekurangan, kurang fleksibel dalam menghadapi perubahan proyek, komunikasi antar divisi bisa terhambat, kurang fokus terhadap output proyek tertentu. Selanjutnya ada struktur organisasi proyek. Struktur ini membentuk tim khusus untuk menangani suatu proyek tertentu. Seluruh sumber daya dan profesional difokuskan untuk pencapaian tujuan proyek. Setelah proyek selesai, struktur dapat dibubarkan. Ciri-ciri dibentuk berdasarkan kebutuhan proyek, dipimpin oleh manajer proyek. Anggota tim berasal dari berbagai bidang keahlian. Kelebihan, fokus penuh terhadap pencapaian
tujuan proyek. Keputusan bisa diambil lebih cepat dan tepat, fleksibel dan adaptif terhadap kebutuhan proyek. Kekurangan, pemakaian sumber daya bisa tidak efisien jika proyek kecil. Keberlanjutan keahlian sulit dijaga karena bersifat sementara. Bisa terjadi duplikasi pekerjaan antar proyek. Selanjutnya ada struktur organisasi matriks. Struktur ini adalah gabungan antara kedua struktur fungsional dalam proyek. Dalam struktur ini seorang pekerja memiliki dua atasan, satu dari lini fungsional dan satu lagi yang sedang dikerjakan. Ciri-ciri karyawan dapat melapor kepada dua atasan. Ada pembagian tanggung jawab antara fungsi dan proyek. Sumber daya dibagi secara fleksibel. Kelebihan, fleksibilitas tinggi dalam penugasan tenaga kerja, meningkatkan kerjasama lintas departemen, cocok untuk organisasi yang menjalankan banyak proyek. Kekurangan, bisa menimbulkan kebingungan dalam wewenang dan pelaporan. Potensi konflik antara manajer fungsional dan manajer proyek, serta pengambilan keputusan bisa jadi lebih kompleks. Selanjutnya ada WBS atau Work Breakdown Structure. WBS menyajikan struktur hierarkis yang merinci seluruh pekerjaan yang harus dilakukan oleh tim proyek untuk mencapai sasaran dan menghasilkan output yang diharapkan. Secara umum, WBS merupakan gambaran visual dari seluruh ruang lingkup objek yang menjabarkan tugas dan subtugas secara sistematis, dengan tujuan menyederhanakan proses perencanaan, meningkatkan efektivitas komunikasi, mendukung estimasi yang akurat, mempermudah pengawasan proyek, serta membantu mengidentifikasi risiko. Ada elemen pentingnya, yakni deliverables atau produk akhir atau hasil kerja nyata yang harus dihasilkan dalam proyek. Work package, unit kerja terkecil dalam WBS yang bisa dijadwalkan, dianggarkan, dan diberikan kepada individu atau tim tertentu. Struktur hierarkis WBS disusun dari atas ke bawah, mulai dari gambaran umum proyek hingga detail pekerjaan yang lebih spesifik di tingkat bawah. Sampai di sini dulu presentasi saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.